Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Permatasari dengan NPM 12 12 0229, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk, dan yang ketiga ada nilai mendekati 0. Nah, di sini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama ada moderate positive skewness, yang kedua ada substantial positive skewness, yang ketiga ada severe positive skewness, yang keempat ada moderate negative skewness. Lalu ada substantial negative skewness dan severe negative skewness. Lanjut, di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Untuk bentuk grafik histogram moderate positive skewness, bentuk transformasi datanya itu memakai SQRT atau akar kuadrat. Lalu untuk substansial positive skewness, bentuk transformasi datanya yaitu LG10 atau logaritma 10 atau ln. Untuk severe positive skewness dengan bentuk L, bentuk transformasi datanya itu 1/X atau inverse. Untuk moderate negative skewness, bentuk transformasi datanya SQRT dikali K dikurang X. Untuk substansial negative skewness, bentuk transformasi datanya LG10 dikali K dikurang X. Dan yang terakhir, untuk severe negative skewness dengan bentuk J, bentuk transformasi datanya itu 1/K dikurang X. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke dalam software SPSS-nya. Di sini sudah terdapat datanya dengan 5 variabel. Yang pertama ada income, yang kedua ada earns, yang ketiga ada wealth, yang keempat ada EXP, yang kelima ada age. Nah, langkah pertama itu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, untuk income ini kita pindahkan ke dependent, dan untuk sisanya kita pindahkan ke independent. Lalu kita masuk ke plots. Di sini untuk zip rate-nya kita masukkan ke X, lalu receipt-nya kita masukkan ke Y. Lalu kita klik continue, kita masuk ke save. Untuk di bagian residual ini kita checklist yang unstandardized. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, jika sudah muncul hasilnya kita balik lagi. Kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample key as. Nah, untuk di sini yang unstandardized residual satunya ini kita pindahkan ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Di sini kita bisa mengetahui apakah data tersebut adalah data yang normal atau tidak pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini bisa kita lihat di bagian nilai signifikan. Nah, di sini nilai signifikannya 0,000, yang dimana kurang dari 0,05. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 itu, berarti data ini adalah data yang tidak normal atau terdeteksi tidak normal. Nah, karena di sini datanya tidak normal, maka kita akan melakukan penyembuhan data. Kita balik lagi ke menu awal, kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample key as. Nah, di sini unstandardized residual satunya kita pindahkan, lalu kita masukkan yang income, earns, wealth, EXP, dan juga age. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat di outputnya sudah muncul pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini bisa kita lihat untuk variabel income, nilai signifikannya yaitu 0,011. Lalu untuk variabel earns-nya itu 0,010, untuk wealth-nya itu 0,000, untuk EXP 0,200, dan untuk age 0,028. Nah, berarti dari kelima variabel ini,
Yang datanya normal itu hanya yang variabel EXP, karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Selain dari variabel EXP, itu datanya tidak normal karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Karena dari 4 variabel ini datanya tidak normal, maka datanya akan kita sembuhkan. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu grafiknya, atau kita buat dulu grafiknya untuk mengetahui bentuk transformasi data apa yang akan kita pakai atau rumus apa yang kita pakai. Apakah kita akan memakai LN atau SQRT. Nah, di sini kita balik lagi ke menu awal. Kita masuk ke graph, legasi dialog, lalu histogram. Nah, di sini kita masukkan yang income ke variabel, lalu kita checklist yang display normal curve, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat untuk grafik income sudah muncul, lalu kita akan lakukan hal yang sama lagi pada variabel yang berikutnya. Di sini kita masukkan yang earns ke variabel, lalu klik OK. Jika sudah, kita masuk lagi ke graph, legasi dialog, histogram, lalu kita masukkan yang world ke variabel, lalu klik OK. Jika sudah, kita masukkan yang edge. Nah, di sini kenapa kita tidak buat grafik EXP? Karena di sini EXP-nya datanya sudah normal, jadi kita nggak perlu lagi untuk melihat grafiknya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari grafiknya. Pertama kita lihat dari grafik variabel income. Nah, di sini menurut saya grafiknya itu lebih condong seperti grafik jenis substansial. Lalu untuk variabel earns ini, menurut saya grafiknya juga lebih condong seperti jenis grafik substansial. Lalu kita masuk ke variabel world. Nah, di sini menurut saya grafiknya masih membingungkan karena di sini bisa terlihat seperti jenis grafik substansial atau moderate. Nah, karena di sini kita masih bingung lebih condong ke substansial atau moderate, nanti kita bisa pastikan ketika kita transform. Lalu, untuk variabel yang terakhir di sini, variabel edge, menurut saya grafiknya itu juga lebih condong seperti jenis grafik yang substansial. Nah, di sini kita balik lagi ke menu awal, lalu kita klik transform, compute variable. Nah, untuk di target variabel ini, seperti tadi, seperti jenis grafik tadi, jika jenis grafiknya itu lebih condong ke substansial, berarti memakai rumus LN, lalu untuk grafik yang moderate, itu memakai rumus yang SQRT. Nah, tadi untuk variabel yang income, itu grafiknya lebih condong ke substansial. Berarti di sini, kita di target variabelnya kita isi dengan LN income. Lalu untuk di numeric expression ini kita cari dulu rumusnya, kita klik all, lalu kita cari ln. Jika sudah, kita pindahkan ke atas, lalu di dalamnya ini kita masukkan yang income. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah muncul, kita akan lakukan hal yang sama lagi pada variabel berikutnya. Lalu untuk yang earns itu tadi juga lebih condong ke substansial, berarti kita masih memakai rumus yang ln. Di sini tinggal kita ganti aja atau kita masukkan earns-nya itu ke dalam rumus, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita lakukan lagi pada variabel world.
Nah, di sini karena tadi world itu kita masih ragu atau masih bingung, apakah dia lebih condong ke dalam jenis grafik yang moderate atau substansial, berarti di sini world-nya kita cobain aja ke dua rumusnya, yaitu tadi jika moderate, rumusnya adalah SQRT. Kita cari di sini rumusnya SQRT. Lalu oke. Nah, jika sudah, kita lakukan lagi untuk yang variabel h. Tadi itu h lebih condong ke substansial, berarti kita memakai rumus yang Ln. Di sini kita cari lagi rumusnya yang Ln. Lalu kita masukkan h. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Ada Ln income, Ln earns, Ln worth, SQRT worth, dan Ln edge. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, kita klik analyze, regression, lalu linear. Nah, untuk dependent ini kita ganti menjadi yang Ln income. Lalu untuk independentnya juga kita ganti menjadi Ln earns, Ln worth, SQRT worth, dan Ln edge. Dan jangan lupa kita juga masukkan yang EXP. Lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat untuk res 2-nya itu udah muncul, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample Key as. Nah, di sini kita pindahkan dulu semuanya. Nah, untuk kali ini yang kita pindahkan ke tes variable list itu yang Unstandardized Residual 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat hasilnya di tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di sini nilai signifikannya sudah 0,200 yang dimana sudah lebih besar dari 0,05. Nah, di sini berarti dapat dikatakan bahwa datanya itu sudah normal atau sudah sembuh karena nilai signifikannya itu sudah lebih besar dari 0,05. Nah, di sini karena kita ingin melihat detail dari setiap variabelnya, berapa nilai signifikan dari setiap variabelnya, kita kembali lagi, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample Key as. Nah, di sini Unstandardized Residual 2-nya kita pindahkan, lalu kita masukkan yang Ln Income, Ln Earns, Ln Worth, SQRT Worth, dan Ln Edge. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk di variabel income ini, di Ln income ini nilai signifikannya 0,200, untuk Ln earns itu 0,200, untuk Ln worth itu 0,080, untuk SQRT worth itu 0,200, dan untuk Ln edge itu 0,088. Nah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa semua variabel ini nilai signifikan atau datanya itu sudah normal karena nilai signifikannya itu semuanya sudah di atas 0,05. Nah, tadi kita masih bingung di bagian variabel world, apakah lebih condong ke substansial atau moderate. Nah, di sini bisa kita lihat atau kita bandingkan untuk yang memakai Ln world itu signifikannya sebesar 0,080, lalu untuk SQRT world itu 0,200. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai signifikannya itu lebih besar yang memakai SQRT world. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa variabel world itu lebih condong ke SQRT atau lebih condong ke jenis grafik yang moderate.
Selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value atau variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Sebaliknya, jika tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, atau lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, di sini sudah ada datanya, yaitu langkah pertama kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini untuk dependennya itu kita masukkan yang income, lalu untuk yang independennya itu kita masukkan yang earns, world, EXP, dan juga edge. Nah, di statistiknya ini, kita klik yang model fit, collinearity diagnostic, lalu klik continue. Lalu di plots-nya ini, untuk Y-nya itu kita masukkan yang spreadsheet, untuk X-nya itu kita masukkan yang zipred. Lalu di bagian residualnya ini, kita checklist yang unstandardized. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita bisa lihat di bagian tabel koefisien, di bagian collinearity statistik, di kolom tolerance dan VIF. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, untuk kriterianya itu, jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka artinya terjadi multicol. Lalu sebaliknya, jika tolerance value-nya itu lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multicol. Nah, di sini bisa dilihat untuk variabel earns itu toleransinya sebesar 0,645. Nah, di sini yang dimana lebih besar dari 0,1. Lalu untuk nilai VIF-nya itu 1,551, yang dimana lebih besar dari 10. Nah, berarti untuk variabel earns itu dapat dikatakan tidak terjadi multicol. Lalu untuk variabel world di sini toleransinya itu 0,667. Lalu untuk VIF-nya itu 1,500. Nah, di sini untuk nilai toleransinya itu juga lebih besar dari 0,1 dan untuk VIF-nya itu kurang dari 10. Berarti di sini dapat dikatakan variabel world itu tidak terjadi multicol. Lalu untuk variabel edge itu nilai toleransinya 0,074. Lalu VIF-nya itu 13,562. Nah, di sini untuk nilai toleransinya itu kurang dari 0,1. Lalu untuk VIF-nya itu lebih besar dari 10. Maka di sini untuk variabel edge itu dapat dikatakan terjadi multicol. Lalu untuk variabel yang terakhir EXP, di sini toleransinya itu 0,73, lalu VIF-nya 13,714, yang dimana sama kayak variabel tadi, variabel edge, nilai tolerance value itu kurang dari 0,1, lalu untuk VIF itu lebih besar dari 10, maka di sini dapat dikatakan bahwa variabel EXP juga terjadi multicol.
Nah, untuk penyembuhan data pada uji multicol ini, caranya kita bisa sembuhkan dengan menghilangkan salah satu dari variabel yang terjadi multikolonialitas, yaitu yang variabel H atau EXP. Nah, lalu kita masuk lagi ke menu awal. Di sini kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, di sini tadi kan di independennya kita masukkan yang Earnsworth, H, dan EXP. Nah, di sini kita keluarkan atau kita hapus yang variabel yang terjadi multikolonialitas tadi, yaitu yang H atau EXP. Di sini kita keluarkan yang H. Jadi yang tersisa hanya yang Earnsworth dan EXP. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita lihat di tabel koefisien di kolom tolerance dan VIF. Nah, di sini yang tersisa variabelnya hanya Earnsworth dan EXP, karena H-nya tadi kita buang. Nah, di sini kita lihat untuk tolerance di variabel Earns itu 0,697, untuk VIF-nya itu 1,434, untuk VIF-nya itu 1,434, yang dimana tolerance value-nya ini kurang dari 0,1, yang dimana tolerance value-nya ini lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya ini lebih besar dari 10. Nah, maka di sini untuk variabel Earns itu tidak terjadi multicol. Lalu untuk variabel Wolff-nya di sini nilai toleransi itu 0,785 dan VIF-nya itu 1,274. Nah, di sini juga nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, berarti di sini juga variabel Wolff itu tidak terjadi multicol. Lalu untuk yang terakhir variabel EXP, di sini nilai toleransinya itu 0,702, lalu VIF itu 1,425. Nah, di sini juga nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa data ini sudah sembuh karena untuk ketiga variabel ini semuanya tidak terjadi multikolonialitas. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.